Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ya pembacaan kitab Tauhid di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Qala mu'alif rahimallahu taala bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azabin. Bab tentang siapa yang mengamalkan tauhid dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita udah bahas ini ya. Kita ulangi saja. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, yaitu pemimpin. Qanitan lillah, sangat taat kepada Allah, hanifan, berakidah lurus, ya, tidak menyimpang. Walam yakun minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Wa qawlihi ta'ala wallazina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb-nya, ya, yaitu wali-wali Allah, orang yang bertauhid. Kemudian An Husain ibn Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, dahulu aku bersama Sa'id bin Jubair. Lalu dia bertanya, ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka aku, yaitu Husain, mengatakan, ana. Kemudian aku mengatakan, ama ini lam akun fi sholat. Semalam aku bukan berarti bangun lalu sholat, tidak. Walakin niludirtu, tapi aku disengat oleh kalajengking, ya, atau hewan berbisa yang lainnya. Fama sona'ata, lalu Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya, apa yang kau perbuat? Aku menjawab, irtaqwa itu aku meruqyah diriku. Kemudian Sa'id bertanya, fama hamalaka ala dalika? Apa yang membawamu melakukan hal itu? Atau mengapa engkau lakukan itu? Apa dalilnya? Qultu, aku mengatakan, hadis haddatsana Sya'bi, hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi. Dia berkata, Said bertanya, wa ma haddatsakum, apa yang diriwayatkan beliau kepada kalian? Lalu Husain menjawab, menceritakan kepada kami Buraidah bahwasanya dia pernah berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan penyakit sengatan, sengatan kalajengking atau yang lainnya, ya. Faqala, maka Said berkata, ahsana man intaha ila masami. Sungguh bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Walakin, akan tapi, kata beliau, haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami hadis yang lain. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat Nabi bersamanya sekelompok kecil, ya, 10 orang atau kurang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada juga seorang nabi dan pengikutnya hanya satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Izrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Wazanantu annahum ummati, aku mengira itu umatku. Fakilali, lalu dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu. Ternyata itu umat Nabi Musa dan kaumnya, ya. Summa, ya, maksudnya kaum Nabi Musa. Summa nazartu, kemudian aku diperlihatkan atau melihat kelompok besar yang lainnya. Faiza sawadun azim, kelompok yang sangat besar, lebih banyak dari yang pertama tadi. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu Muhammad SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan bersama mereka ada 70.000, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Fakhadan nasu fi ulaika. Kemudian Nabi SAW pergi setelah menjelaskan itu.
pulang ke rumahnya, manusia pun mulai berbisik-bisik. Sebagian mereka mengatakan fala'alladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab azab itu sahabat-sahabat Nabi. Sebagian yang mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'ah. Mungkin dia orang yang dari lahir sudah muslim, nggak pernah sama sekali melakukan kesyirikan sampai akhir hayatnya. Wadzakaru asya'a. Lalu mereka menyebut yang lainnya ya, menerka-nerka siapa sih yang bisa masuk surga tanpa hisab 70 orang, 70.000 orang itu. Apa sifat mereka? Wa kharaja alaihim Rasulullah SAW, lalu Nabi pun keluar dari rumah fa'akhbarahu dan mengabarkan kepada mereka sifat orang-orang 70 orang kaum Nabi, umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan azab tersebut. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak pernah meminta ruqyah, wala yaktawun, tidak pernah minta berobat dengan api ya, kayak gitu. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah melakukan perbuatan tatayur, menganggap sial dengan suara burung atau dengan tempat tertentu atau dengan benda-benda tertentu ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang murni 100% bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini, Ukasha langsung bersegera berdiri radhiyallahu taala anhu ya. Faqama Ukasha ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu al-Azdi. Faqala ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah untukku supaya aku termasuk satu dari mereka 70.000 orang itu. Maka lalu Nabi diwahyukan bahwa Ukasha bagian dari mereka. Anta minhum. Summa qama rajulun ahor. Kemudian seseorang yang lain pun berdiri sama seperti Ukasha ingin minta didoakan Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasha. Sungguh engkau telah didahului oleh Ukasha. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala membawakan beberapa fawaid dari dalil-dalil ini. Yang pertama kata beliau, fawaid dari tiga dalil tadi dan yang berkaitan dengan judul bab, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid, mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. Karena di dalam hadis tadi disebutkan ada 70.000 orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini menunjukkan keutamaan kesempurnaan tauhid mereka tentunya ya. Berarti mereka orang yang benar-benar bertauhid, yang menyempurnakan tauhidnya, yang memiliki iman yang sangat sempurna ya, yaitu melaksanakan semua ketaatan, kewajiban-kewajiban, dan juga menunaikan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram-haram, dan juga bahkan meninggalkan yang makruh-makruh ya. Bahkan mungkin perbuatan-perbuatan mubah yang tidak berfaedah di akhirat dia tinggalkan juga karena sangat takwa dan sangat warok ya, sangat zuhud. Maka inilah orang-orang yang tinggi tingkatan tauhidnya ya. Supaya kita mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan azab, maka jadilah seperti mereka ya. Kemudian yang kedua makna tahqiquhu. Apa maksud dari mengaplikasikan tauhid? Gimana sih cara ngamalin tauhid? Yang pertama berilmu tentangnya ya, berilmu tentang tauhid. Karena tanpa ilmu percuma ya, sia-sia. Yang kedua, setelah kita mempelajari tauhid, meyakininya, seyakin-yakinnya nggak ada keraguan sedikit pun. Ya, 0% nggak ada keraguan, 100% yakin. Ya, ilmu tentang tauhid itu kita imani menjadi i'tiqad akidah kita. Kemudian yang ketiga, mengamalkannya seperti mengikhlaskan ibadah, meninggalkan kesyirikan, kemudian bertakwa kepada Allah dan meningkatkan tawakal. Ya. Tawakal itu bagian dari pengamalan tauhid. Maka itu makna mengaplikasikan tauhid ya, meninggalkan semua kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil dan dosa-dosa yang lainnya. Jadi tauhid itu enggak cuman mengucapin la ilaha illallah tapi harus diamalin ya. Kemudian yang ketiga, sana'u subhanahu ala Ibrahim. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Naam, Allah banyak memuji Nabi Ibrahim di banyak ayat dalam Al-Quran. Lam yakun minal musyrikin. Dalam ayat ini
Allah memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, ya. Lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu pemimpin umat, kemudian sangat taat kepada Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan besar atau kecil sampai wafatnya beliau alaihi salam. Yang keempat, sana'u ala sadatil auliya bisalamatihim minasyirki. Pujian Allah kepada wali-wali Allah, para pemimpin, ya, wali-wali Allah, bahwa mereka selamat dari perbuatan syirik. Wallazina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu dia dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Kemudian yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kayyi min tahqiqit tauhid. Meninggalkan meminta ruqyah dan berobat dengan kai ini bentuk dari mengaplikasikan tauhid. Naam, ya. Artinya ketika kita hanya bersandar pengobatan itu kepada Allah sehingga hati kita tidak bersandar kepada sebab-sebab, ya. Walaupun ini mubah, ya boleh. Tapi saking tinggi tauhidnya, hatinya tidak bersandar kepada sebab, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kaunul jami litilkal hisal wa huwa tawakkul, yaitu pengumpul dari semua sifat orang yang masuk surga, orang muwahhid tadi, ya, yang tidak akan mendapatkan hisab dan juga azab di akhirat, langsung masuk surga. Mereka orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah meridhoi dan mencintai orang-orang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, Allah berfirman, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang ketujuh, ilmi sahabah, dalamnya ilmu sahabat. Lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan derajat itu, yaitu masuk surga tanpa hisab dan azab, kecuali dengan amalan. Ketika Uqasha radhiyallahu taala anhu mendengarkan 70 ribu orang masuk surga, maka beliau paham untuk meraih derajat ini perlu pengorbanan. Maka beliau meminta didoakan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu bentuk amalan beliau bersegera, ya, meminta didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya pun terbukti, ya, Uqasyah radhiyallahu taala anha ibn Mihsan mati syahid, ya, di jalan Allah ketika diperintahkan di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diperintahkan berjihad. Beliau berjihad, ya, memerangi orang-orang yang murtad. Bahkan beliau meninggal diserbu atau diserang oleh seorang yang murtad, ya, dari kaum Azdi juga, ya, dari kabilah Azdi, dan juga ternyata yang membunuhnya pun masuk Islam, ya. Kemudian yang kedelapan, hersim alal khairi, semangatnya mereka atas kebaikan, bersegera gitu, bersegera berbuat baik. Ukasha ketika mendengar itu dia langsung bersegera, ya. Para sahabat itu mereka sangat bersegera melakukan kebaikan. Begitu juga bersegera meninggalkan yang diharamkan. Ketika turun ayat haramnya khamar, haramnya judi, langsung, ya, jalanan kota Madinah itu penuh dengan khamar, ya, penuh dengan khamar, dibanjiri khamar karena mereka membuang semua khamarnya. Ketika ayat tentang hijab turun, malamnya, paginya itu para sahabiah semua menutup kepalanya, ya, dengan jilbab, ya, untuk menutupi aurat mereka sebagai bentuk perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, fadilatu hadhil ummah bil kamiyati wal kaifiyah. Keutamaan umat Rasulullah SAW dari kuantitas dan kualitas. Naam. Dari kuantitas umat Nabi Muhammad ini unggul dari seluruh umat. Ya, jumlahnya banyak sekarang aja miliaran, ya, umat Nabi Muhammad, umat Islam itu. Dan juga kaifiyah, dari kaifiyah yaitu kualitas mereka para sahabat itu bagaimana kualitas keimanannya, belum lagi para tabi'un tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan umat-umat setelah, walaupun tidak sama kualitasnya tiap abad, ya, tetapi setiap abad itu pasti ada segelintir umat yang ta'ifatun mansura, ya, yang menolong agama Allah. Kemudian yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaan sahabat Nabi Musa. Naam, ketika Nabi SAW melihat kelompok yang besar dan Nabi menyangka itu umat Nabi, ternyata itu adalah umat Nabi Musa, yang menunjukkan bahwa Nabi Musa pun banyak pengikutnya, ya. Kemudian yang ke-10, Abdul Aradul Umami alaihissalam. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ditampakkan umat-umat, ya. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW dan nubuah Rasulullah SAW, bahwa Nabi diperlihatkan perkara yang gaib karena itu kan belum terjadi.
umat-umat yang akan datang pada hari kiamat itu belum terjadi, tapi Allah memperlihatkannya. Yang ke-12, anna kulla ummatin tusyaru wahdaha ma'a nabiha. Setiap umat nanti dibangkitkan mengikuti nabi-nabi yang diutus di tiap umat tersebut ya. Jadi nanti umat Nabi Isa dia akan mengikuti Nabi Isa, umat Nabi Musa mengikuti Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Yusuf ya, umat Nabi Yunus dan seterusnya. Setiap mereka akan mengikuti nabi yang diutus padanya. Kemudian yang ke-13, qillatu manistajaba lil anbiya. Sedikitnya orang yang memenuhi dakwah para nabi. Naam, ada yang cuman satu dua orang pengikutnya. Ada yang nggak ada yang ikut sama sekali ya. Kemudian yang ke-14, anna man lujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Apabila seorang nabi tidak ada yang menerima dakwanya, dia akan datang sendiri menghadap Allah ya. Kemudian yang ke-15, samaratu hadzal ilmi, buah dari ilmu ini ya tentang hadis tadi, wahwa hadis Ukasha itu tadi ya. Adamul igtirari bil kasra. Jangan tertipu dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang ya. Karena bisa jadi banyaknya itu ternyata mereka semua tersesat. Seperti Nabi yang datang cuman sendirian. Berarti banyaknya masyarakat yang dia dakwakan dalam kesesatan, dalam kesyirikan itu bukanlah tanda bahwa itu kebenaran ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bahkan kata Allah, kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun ya. Tidaklah yang mereka ikuti hanya prasangkaan dan tidaklah yang mereka itu kecuali berdusta atau menentang kebenaran ya. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya orang, apalagi zaman ini ya, banyak orang joget-joget, banyak orang menari-nari, banyak orang menganggap ini biasa, ini adat, ini segala itu bukanlah tanda kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya, dan dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian wa ada muzud fil qillah dan eh, jangan merasa rendah ya atau merasa hina kalau sedikit ya. Jangan merasa rendah dan merasa hina kalau sedikit. Itu yang ke-15 ya. Kemudian selanjutnya yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqya minal aini wal huma. Dibolehkan ruqyah kalau kita terkena ain dan terkena sengatan ya. Meruqyah sendiri, jangan minta diruqyah orang lain, ruqyah aja sendiri. Baca surah Al-Fatihah dengan keimanan yang sangat tinggi, dengan keyakinan seyakin-yakinnya, kemudian dengan bertawakal kepada Allah, benar-benar hati kita terpaut bersandar hanya kepada Allah, lalu kita baca surah Al-Fatihah, kita pahami maknanya, kita tahu artinya, kita tadaburi kandungan-kandungannya, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Karena Al-Quran itu syifa. Ya. Baik itu Al-Fatihah, baik itu ayat kursi, baik itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat-surat lain, ayat-ayat lain yang kita yakini, ya, yang kita tadaburi, kita baca saja, karena Al-Quran adalah syifa. Kemudian yang ke-17, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf. Seperti ucapan eh, Sa'id bin Jubair kepada siapa Husain ya, beliau mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'ah walakin kada wa kada. Sungguh sangat baik orang yang mengikuti dalil ya. Ya kan Husain tadi dia disengat oleh kalajengking lalu dia meruqyah dirinya dan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi ya. Kemudian tapi Sa'id bin Jubair tidak menyalahkan perbuatan itu tetapi beliau membawakan hadis yang lebih utama yaitu hadis Ibnu Abbas tentang tawakal tadi ya. Fa'alima anal hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Maka beliau berilmu bahwa hadis Sya'bi tadi itu tidak menyelisih hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tapi tentang keutamaan saja. Kemudian yang ke-18, bu'dus salaf an madhil insani bima laysa fihi. Jauhnya para salaf memuji orang yang tidak mereka miliki perbuatan itu atau keutamaan itu. Nah, ketika seseorang
eh, berdiri lalu dia meminta didoakan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan sabakoka Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Nabi tidak mau memuji dia dengan mengatakan mungkin engkau juga bagian darinya, enggak, karena Nabi enggak tahu keutamaan dia ya. Dan Nabi tidak mau memuji orang, meninggikan derajat orang tanpa ilmu ya atau tanpa bukti. Sedangkan Ukasha diberikan ilham wahyu oleh Allah bahwa Ukasha bagian dari mereka. Ini menunjukkan keutamaan Ukasha radhiyallahu taala anhu. Adapun yang lainnya maka Nabi tidak memuji. Tapi tidak juga Nabi menghardiknya atau menghinanya. Tidak mengatakan engkau bukan bagian dari mereka, tidak. Tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang subhanallah yang sangat penuh hikmah ya. Kemudian yang ke-19, ucapan anta minhum alamun min alamin nubuwah. Engkau Uskasya bagian dari mereka, ini adalah bukti ya dari bukti kenabian Rasulullah SAW bahwa Nabi benar-benar mendapatkan wahyu. Karena ini kan berita gaib. Siapa yang mengetahui orang yang akan masuk surga, yang memvonis ahli surga, ahli neraka itu tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah saja dan Nabi dan Rasul yang Allah kabarkan. Itu pun nggak semuanya, ya. Hanya sebagian yang Nabi diberitakan Allah tentang ahli surga seperti 10 orang sahabat ya ahli surga. Kemudian Bilal bin Rabah trompanya udah terdengar di surga. Umar bin Al-Khattab, oh, itu yang termasuk 10 ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya kakinya itu lebih berat timbangannya dari Gunung Uhud. Kemudian Ukasha termasuk dan beberapa sahabat yang lainnya ya yang hadisnya sahih tentang bahwa mereka itu ahli ahli surga ya seperti ahli Badar, ahli Uhud, syuhada Uhud itu dikabarkan mereka ahli surga. Naam. Yang ke-20 fadilah ukasyanam sudah kita sebutkan. Yang ke-21 istimalul ma'arid, menggunakan ma'arid, yaitu ungkapan yang memiliki banyak kemungkinan arti ya, sehingga tidak menjadikan arti itu satu kepastian dan tidak juga menyakiti orang yang disampaikan dengan kalimat itu. Seperti ucapan Nabi sabakoka biha ukasha. Engkau sudah didahului oleh ukasha. Ini Nabi menggunakan kalimat yang sangat cerdas ya, yaitu memiliki makna banyak maknanya ya. Tapi ini menghindari kebohongan dan juga menghindari menyakiti orang tersebut ya. Tapi Nabi tidak berbohong juga. Engkau didahului ukasha kan benar ya. Adapun nanti dia apakah termasuk 70 atau tidak kan itu maknanya masih ganda ya. Bisa jadi maknanya dia bukan bagian 70, tapi belum tentu juga ya. Bisa jadi juga dia termasuk itu. Hanya saja Nabi tidak mau, ya diantaranya tidak mau menyulitkan yang lainnya nanti berebut juga minta didoakan, akhirnya tidak hikmah itu ya. Kemudian yang ke-22 terakhir, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak Nabi SAW dalam menjawab ya permohonan atau permintaan sahabat. Nabi tidak langsung ah sudah cukup nggak usah tanya lagi gitu, nggak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan telah mendahuluimu Ukasha sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya ya, sebelum kita lanjut ada kalau ada pertanyaan tafadhol. Jika ada pertanyaan atau yang ada yang mau didiskusikan silakan. Tapi jika tidak ada kita lanjut ya. Qala mu'alif rahimallahu taala babul khaufi minasyirki. Bab tentang takut jatuh ke dalam kesyirikan. Ini bab selanjutnya ya. Ketika beliau menjelaskan tentang tauhid, keutamaan tauhid, fadilat tauhid, setelah itu beliau menjelaskan bahaya syirik. Jadi setelah menyebutkan tauhid, beliau menyebutkan lawannya, kesyirikan. Babul khaufi minasyirki. Bab takut jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kita harus takut ya. Jatuh ke dalam kesyirikan lebih takut daripada kita jatuh ke dalam kebinasaan ya. Kita itu kan takut terkena penyakit yang mematikan, takut terkena AIDS, takut terkena apa? Corona dulu ya. Takut terkena penyakit jantung, takut terkena penyakit diabetes, takut terkena penyakit
eh, apa sih penyakit yang berat-berat itulah ya, penyakit ginjal ya, takut terkena penyakit buta, takut terkena penyakit tuli, takut terkena penyakit tenggorokan, bisu, takut kaki kita pincang, takut tangan kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya, stroke gitu. Itu kan kita takut banget, sehingga kita menghindari penyebab-penyebabnya, baik makanannya atau kondisi udara ya, atau yang lainnya kita hindari itu semua. Menjaga. Nah, harusnya kita lebih takut lagi kepada kesyirikan. Kita kan takut miskin ya, takut nggak dapat makanan, takut nggak ada tempat tinggal, takut nggak ada pakaian, akhirnya kita bekerja, akhirnya kita menabung, akhirnya kita berebut ya, mencari dunia ini supaya kita dapat kebagiannya. Sebagian itu kan takut, orang semua takut itu miskin ya. Kayaknya semuanya takut nggak makan gitu. Makanya kalau ada pembagian makanan berebut semuanya ya. Pada takut nggak kebagian. Nah, harusnya takut kita kepada kesyirikan itu lebih takut daripada kita kelaparan. Karena kelaparan akhirnya itu kematian. Tapi kalau kesyirikan akhirnya itu kepedihan, siksaan, penderitaan selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wah, ini takut sekali kita ya. Allah mengabarkan sesungguhnya Allah dengan taukid lagi. Sesungguhnya Allah, kabar yang menegaskan, menekankan pasti seperti ini gitu. La yaghfiru ayyushraka bihi. Allah nggak akan ampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini merupakan sebuah ancaman yang dahsyat kalau kita paham. Tidak Allah ampuni. Kalimat tidak Allah ampuni dari Allah langsung ya, bukan dari kiai, dari ustadz, atau dari nabi. Enggak. Allah yang mengabarkan tidak Allah ampuni. Padahal Allah wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Wasi'ul rahmah, maha luas kasih sayangnya. Tetapi Allah juga wasi'ul ilmi, maha luas ilmunya. Sehingga kalau sudah tidak Allah ampuni, menunjukkan ini dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah. Karena itu Allah kabarkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Jadi nggak boleh main-main kita bahas salah ini. Ya, kalau kita takut kelaparan sehingga kita berusaha mencari makan, maka yang lebih besar lagi kita harus takut ke dalam jatuh ke dalam kesyirikan sehingga kita mencari tauhid dan mengamalkannya. Itu maksudnya ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Memilih ma yasha. Dan Allah kan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi Allah kehendaki. Ya, ini kabar yang sangat berat ya yang Allah kabarkan kepada orang-orang musyrik khususnya. Maka semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari kesyirikan ya. Amin ya rabb alamin. Berkata Nabi Ibrahim dalam doanya di surat Ibrahim ayat 35, Rabbi ja'al hadzal balad aminan, kalau nggak salah ya, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri-negeri yang aman yaitu kota Mekah, dan jauhi aku dan anak-anakku dari menyembelih menyembelih, maksudnya dari menyembah asnam ya, beribadah kepada berhala-berhala, berbuat syirik. Lihat Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim berdoa jadikan kota Mekah ini aman. Tetapi setelah itu Nabi Ibrahim nggak berdoa jadikan penghuninya sejahtera gitu. Penghuninya sejahtera ya, walaupun di surah Al-Baqarah Nabi mendoakan supaya penghuninya mendapatkan makanan ya. Tapi yang Nabi Ibrahim pentingkan di sini, yang Nabi Ibrahim khawatirkan penghuninya itu melakukan kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim sudah mengalami kaumnya ya, keluarganya, orang tuanya bahkan ya, masyarakatnya, ya, kerajaan, pemerintahan di masyarakat semuanya melakukan kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh mereka. Nabi Ibrahim takut nanti kota Mekah juga jatuh ke dalam kesyirikan karena setan itu mengintai setiap rumah, setiap kota, setiap desa, setiap negara agar mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini merupakan bentuk kekhawatiran, ketakutan Nabi Ibrahim terhadap anak cucunya jatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita pun seperti itu, mengikuti suri tauladan kita Nabi Ibrahim, yaitu doakan ini ya, dan berusahalah kita anak cucu kita jangan jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya ajak mereka menuntut ilmu ya, ajari mereka ilmu, pelajaran-pelajaran tauhid sampaikan kepada mereka. Sedang suka nggak suka kasih, suka nggak suka kasih, karena nanti di akhirat dia akan nuntut itu. Kalau sudah kita kasih ya sudah,
hasilnya bertawakal kepada Allah. Jadi kajian tauhid kayak gini nih kita bacain kitab tauhid, sampaikan kepada mereka. Sampaikan. Kalau bisa ajak, ajak. Kalau dia nggak bisa, share, kasih tahu gitu. Ini tauhid, ini penting. Kasih buku-buku tauhid. Suka nggak suka, kasih aja udah. Karena dia kan anak kita gitu. Keluarga kita ya. Taib. Selanjutnya, wafil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, atas umatku. Ini Nabi khawatir kepada para sahabatnya ya, dan juga pada umatnya. Asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya tentang syirik kecil itu apa? Nabi mengatakan riya. Riya ini yang Nabi takutkan. Yang lebih terperinci lagi Rasulullah SAW nggak cuma syirik besar, tapi syirik kecil ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa atau beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan, dia pasti akan masuk neraka. Ya, ini lihat subhanallah, ancaman dari Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan betapa cepatnya, betapa dekatnya neraka itu. Hanya kematian batasnya. Jadi di sini disebutkan siapa yang mati berbuat syirik, neraka udah. Langsung gitu ya. Menunjukkan bahwa dia akhirnya akan neraka. Ya walaupun di alam barzah dia menunggu waktu, itu pun disiksa dia kan. Belum lagi nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wali Muslim dan dari riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man laki Allah, siapa yang berjumpa dengan Allah?" Ya, dimulai dengan kematian. La yusyriku bihi syai'an dakhalan jannah. Tidak pernah melakukan kesyirikan, surga. Wa man laqiyahu, siapa yang berjumpa dengan Allah, meninggal, yusyriku bi syai'an, lalu berbuat syirik dan tidak sempat bertobat, dakhalan nar, masuk neraka. Subhanallah, ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW, tidak main-main ya tentang kesyirikan ini. Kemudian fawaid dari riwayat-riwayat ini, yang pertama, al-khawfu minasyirik, ketakut dari perbuatan syirik. Nah, kita wajib takut dari perbuatan syirik. Sebagaimana takutnya Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW, suri tauladan umat manusia ya. Kita harus takut ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beneran harus takut daripada kita takut kemiskinan. Takut kemiskinan ya sudahlah, itu fitrah manusia, tidak seberapa dampaknya. Ujung-ujungnya kematian. Selesai itu sudah. Selesai kita apa namanya kehidupan seperti saudara-saudara kita kan yang dijajah, mereka tidak ada makanan, lalu mati dalam kelaparan, yang sudah yang berdosa orang-orang yang menyiksanya. Tetapi kalau kesyirikan, nah ini nih bahaya ya. Jadi kita harus takut. Yang kedua, an-riya minasyirki. Naam. Nabi SAW menyebutkan yang aku takutkan terhadap kalian adalah syirkul asgor. Nabi menyebutkan kalimat syirik, kemudian disifatkan dengan kecil. Ya, jadi di sinilah para ulama membagi syirik ada yang besar ada yang kecil ya. Bedanya syirik besar itu menghapus semua amal, mengeluarkan dari agama, kekal di neraka selama-lamanya. Syirik kecil menghapus sebagian amal yang dia melakukan perbuatan syirik pada amal itu, tidak mengeluarkan dari agama dan tidak kekal di neraka. Walaupun dia tidak kekal di neraka dan tidak mengeluarkan dari agama, tapi ini termasuk dosa besar ya, kesyirikan gitu. Sehingga lebih baik kita jauhi karena sangat menyakitkan akibatnya ya. Kemudian yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, yaitu syirik kecil sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan. Yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin, yang paling Nabi takutkan yaitu apa-apa yang ditakutkan terjatuh pada orang-orang yang saleh. Naam ya. Karena ibadah itu kan tipis sekali ria itu ya. Ria itu tipis sekali ada di dalam niat, di dalam hati. Bisa jadi dia berangkat berangkat mau berangkat mau, bisa jadi dia berangkat ibadahnya itu ikhlas. Tapi di tengah perjalanan setelah dia lihat ada orang yang memuji dia, ada orang yang dia kagumi, atau pujian-pujian banyak orang, timbullah ria. Bisa jadi ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Awalnya dia sedekah, zakat, ikhlas. Tapi ketika disebutkan namanya di hadapan banyak orang yang bersedekah si fulan, oh dia akhirnya bangga, lalu dia pun
ingin dipuji lagi gitu, ingin dipuji atau dia menceritakan ke orang lain lagi. Sum'ah, ini bahaya ya, padahal harusnya dia dapat pahala yang besar di sisi Allah dengan amalan yang tersembunyi, sedekahnya tersebut. Tapi karena dipuji, dia terbang ya, dia sumringah, dia senang, akhirnya dia ingin dipuji orang terus. Fanas'alullah salam wal afiyah, jatuhlah dia ke dalam sum'ah, jatuhlah ke dalam riyah, kesyirikan yang menghapus semua amal, tidak diterima amalnya, walaupun sebanyak apapun, sebagus apapun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kotori amalannya itu dengan riya. Fana'udzubillahim min dzalik ya. Kemudian yang kelima, kurbul jannati wan nar. Surga dan neraka dekat banget, kematian. Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Siapa yang meninggal lalu dia menyeru selain Allah masuk neraka. Nabi nggak mengatakan dia nanti akan disiksa, langsung Nabi finalnya neraka. Ini menunjukkan neraka itu sangat dekat. Jaraknya cuma kematian aja udah. Ya, jadi kita ini usia kita tinggal berapa nih? Kalau kita udah 50, anggaplah umat Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70, berarti tinggal 10 tahun lagi. 10 tahun lagi nih Pak, hati-hati ya ibu-ibu. 10 tahun lagi, itu pun kalau umur kita 60 sampai 70. Kalau ternyata lebih dari itu berarti jarak kita surga dan neraka itu cuma setahun, 2 tahun. Atau mungkin besok, atau mungkin bulan depan. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang mengetahuinya. Itu langsung loh. Kalau melakukan kesyirikan sudah. Nabi mengancam dengan neraka. Kalau melakukan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, Nabi menjamin langsung surga. Betapa dekatnya surga, betapa dekatnya neraka ya. Yang keenam, al-jamu baina qurbihima fi hadisin wahid. Menggabungkan kedekatan keduanya pada satu hadis tadi ya, hadis Jabir ya. Man laqiyallah, itu siapa yang berjumpa dengan Allah walam yusyrik bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu wa yusyriku bihi syai'an dakhalan nar ya. Kemudian yang ketujuh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya mati lalu dia melakukan kesyirikan, pasti masuk neraka walau kana min a'badin nas. Walaupun dia orang yang paling jago ibadah, paling beribadah, paling abid gitu, paling benar-benar kelihatan fisiknya soleh, tapi ternyata selama ini yang dia lakukan itu adalah riya misalkan. Subhanallah ya. Tetap dia diancam dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedelapan, ini permasalahan yang sangat besar, kata beliau, wahya su'alul khalil, doa Nabi Ibrahim lahu, untuknya, wali banihi, dan untuk anak cucu keturunannya, wiqayata ibadatil asnam, yaitu terjaga dari penyembahan kepada berhala. Naam, Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah supaya dijaga anak cucu keturunannya jangan melakukan kesyirikan. Ya lihat betapa seorang ayah sangat takut dirinya dan sangat takut keluarganya jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau kita nih apa takutnya? Coba koreksi. Malam-malam tuh merenung, kita apa sih yang saya takutkan anak saya? Saya takut anak saya nggak kerja, saya takut anak saya nggak dapat bagian warisan, saya takut anak saya nggak dapat bagian di perusahaan. Subhanallah, dunia semua. Harusnya saya takut anak saya nanti masuk neraka. Saya takut istri saya masuk neraka. Saya takut keluarga saya masuk neraka dengan perbuatan syirik dan dengan dosa dan maksiat mereka. Itu harusnya yang kita khawatirkan ya. Yang kesembilan, i'tibaruhu bihalil aktsar. Eh, Kenapa Nabi Ibrahim takut? Karena kebanyakan orang akan jatuh ke dalam kesyirikan ini. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, sesungguhnya perbuatan syirik itulah yang menyesatkan kebanyakan manusia. Manusia banyak tersesat di dalam perbuatan ini. Kemudian yang ke-10, fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Di dalamnya ada tafsir la ilaha illallah. Yaitu apa? Tidak berbuat kesyirikan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan meninggalkan, menjauhkan perbuatan syirik. Ini makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini enggak cuma ucapan aja ya, tapi dia adalah suatu keyakinan, i'tiqad yang harus kita imani, kita bersyahadat dengan ini. Setelah itu kita ilmui, kita pelajari, kemudian setelah itu kita amalkan ya. Kita ucapkan dalam ibadah kita dengan zikir dan doa, dan kita amalkan. La ilaha artinya apa? La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Dalilnya mana? Wa idz qala Ibrahimu li abi wa qaumihi ya inni bara'u mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan ayahnya, kepada ayahnya dan kaumnya,
Aku berlepas diri apa yang kalian ibadahi. Itu makna la ilah. Ay la ma'budah bihaqqin. La ma'budi. Tidak ada sesembahan bagiku. Aku tinggalkan. Illalladzi fatarani. Illallah. Kecuali Tuhan yang aku sembah, yang aku ibadahi, yang menciptakanku. Itu makna la ilaha illallah yang disebutkan Nabi Ibrahim. Dan juga Rasulullah SAW dalam surah Al-Imran. Qul ta'alau. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan kepada ahli kitab, mari sini aku ajak kalian kepada satu kalimat yang lurus, yang sama antara aku dan antara kalian, wahai ahli kitab, yang diperintahkan Allah. Allah na'budu illallah. Ini makna la ilah. Allah na'budu illallah. Ay la ma'bud. La ma'bud. La ma'budi atau la ma'budana. Tidak ada Tuhan bagi kita. Allah na'budu. Tidaklah kita menyembah illallah. Kecuali hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, fadilatu man salima minasyirki. Ya, ini juga hadis tadi dan ayat tadi menunjukkan keutamaan orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Naam, kemenangan yang nyata, kesuksesan yang besar, kebahagiaan yang sejati di saat Anda meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat hati Anda, lisan Anda, perbuatan Anda dari semua bentuk kesyirikan. Dan inilah qalbun salim. Fanas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. Tapi sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada kita Ya, cukupkan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, terkait dengan bab 3 yang di sana bila kita tidak melakukan kemusyrikan, ganjarannya adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Naam. Eh, Melihat kalimatnya sudah cukup berat, Ustadz. Apakah seorang Muslim yang kita sudah pasti banyak dosanya, Ustadz, eh, apakah masih bisa atau kita berharap yang demikian, Ustadz? Nah, sebagai seorang Muslim dia harus termotivasi dan bercita-cita tinggi di hadapan Allah. Gak boleh kita cita-citanya rendah dalam masalah tauhid apalagi ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha luas ampunannya, maha luas karunianya. Dan Rasulullah SAW tidak membatasi dalam riwayat tadi tidak dibatasi dia adalah sahabatku, dia adalah umatku enggak. Tapi hanya disebutkan 70.000 dari umatmu. Dan kita termasuk umat Rasulullah SAW, berarti kita masih punya kesempatan satu dari 70.000 itu. Maka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah setinggi-tingginya. Ya, kalau berharap, udah jangan yang rendah, yang tinggi langsung. Dan Nabi SAW mencintai tafaul. Tafaul itu apa? Eh, apa ya tafaul itu? Cita-cita yang tinggi gitu ya. Motivasi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Ya, kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita banyak, makanya taubat dan nasuha. Makanya kita upayakan sekarang. Ya, kalau dalam masalah dunia, kalau orang kita lihat ya ada orang yang masalah dunia itu ambisinya gede banget, walaupun dia udah tua misalnya, tapi tetap ambisinya itu besar. Pengen dapat perusahaan ini, pengen oh dia punya punya catatan di tiap tahun, cita-cita yang ingin dia. Itu kan subhanallah ya. Kalau diarahkan ke akhirat bagus banget itu orang yang ambisi besar itu ya. Nah, kita juga ambisinya harus besar untuk akhirat ya. Untuk dunia ya sudahlah, kita udah mengetahui hakikatnya. Untuk akhirat udah yang besar aja ambisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memberikan taufik kepada kita semua. Naam wallahu taala alam. Satu lagi Ustadz mengenai ruqyah. Naam. Ya, apabila di masa yang lalu Ustadz, seseorang pernah meminta diruqyah karena kesehatannya. Nah, dan saat itu belum mengerti bahwa orang yang meminta ruqyah itu berarti hilang kesempatan untuk bisa memberikan syafaat. Apakah pemikiran yang ini salah Ustadz? Atau bagaimana nasihat Ustadz? Naam, kalau Jazakumullah dulu khairan. kan nggak tahu ilmunya, wa jazakumullah khair. Kalau nggak tahu ilmunya dimaafkan, ya.
Dan meminta ruqyah itu bukan berarti nggak boleh ya, boleh aja. Tapi yang bagus itu kita nggak usah minta, kita aja yang meruqyah diri kita atau keluarga kita. Jadi kalau ada orang yang ingin meruqyah kita, kita nggak minta itu nggak apa-apa ya. Tapi yang lebih asan memang kita cukupkan bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita bertobat, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik ya. Dari hadis tadi orang yang sangat bertawakal berarti kita upayakan maksimalkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu ibadah hati yang sangat agung ya. Nah, tafadhal ya Abi Yahya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz, apa ada kiat-kiat untuk kita terhindar dari sifat riya atau sum'ah gitu, Ustaz, yang kayaknya ini kita nggak bisa deh, nggak jatuh ke situ tuh kayaknya susah banget gitu. Itu ada nggak sih kiat-kiat yang seperti itu, Ustaz? Yang pertama doa. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sering doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu melakukan kesyirikan kepadamu, termasuk riya dan sum'atan. Yang aku ketahui, dan aku memohon maaf, ampunan kepadamu atas perbuatan syirik yang aku ketahui. Yang aku tidak ketahui, afwan. Jadi doa itu ya. Doa itu sebanyak-banyaknya, yang maksudnya sesering-seringnya. Kemudian setelah itu, pelajari tentang riya ini. Pelajari ilmu tentang riya supaya kita nggak jatuh ke dalamnya. Pelajari dalil-dalilnya dan juga ayat-ayat, hadis-hadis dan kisah-kisah para salafus soleh di mana mereka itu sangat menyembunyikan amalnya, sangat menyembunyikan amal. Dahulu ya Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat itu sedang menyebutkan eh, apa bahasanya itu andil mereka lah, apa bahasa andil itu dalam perang Uhud. Bahasa sekarang tuh apa andil tuh? Kontribusi, Ustaz. Ya, kontribusi. Kan sekarang ini begitu kan, ada yayasan, ada bangun pondok, ada masjid, atau ada dakwah berkembang di suatu wilayah. Itu kan ada kontribusinya seseorang gitu. Entah itu dai-nya itu sendiri, ustadznya, atau muhsininnya ya, donaturnya itu, atau warga-warga itu kan punya kontribusi semua. Nah, para sahabat pernah begitu. Suatu saat mereka pun menceritakan tentang perang Uhud. Dan mereka semua menyebutkan kontribusi mereka, andil mereka. Saya begini, saya begini. Kemudian Nabi SAW melihat Tolha ibn Ubaidillah dan eh, satu lagi itu seorang sahabat yang bernama Qadarullah, ana lupa ada satu lagi. Ala kulihat dua orang ini. Nabi ingin memuji dua orang ini. Melihat para sahabat semuanya menyebutkan andil mereka, kontribusi mereka. Sedangkan Tolha itu diam aja. Diam aja. Dia nggak mau nyebutin kontribusi dia. Padahal saat perang Uhud, orang-orang yang di sekeliling Nabi itu sekitar belasan sampai tinggal beberapa orang. Yang terakhir yang di sisi Nabi itu hanya Tolha. Ya, Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, dan malaikat Jibril. Melihat itu lalu Nabi ingin memujinya. Nabi memuji sesuai apa yang dilakukannya. Maka Nabi pun mengabarkan kepada para sahabat bahwa tidak ada yang paling dekat kepadaku saat perang Uhud kecuali dua makhluk. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Tolha. Yang diam ini yang kalian menceritakan kontribusi kalian, tapi dia nggak mau menceritakan kontribusi. Lihat betapa takwanya, betapa dia ingin menyembunyikan amalan. Nggak mau dia menyembunyikan. Khawatir, walaupun para sahabat hati mereka bersih ya. Mungkin itu mereka tahadus bin nikmah, husnuzon, nggak mungkin mereka ria apa namanya ria gitu membangga-banggakan amalan enggak. Jadi subhanallah melihat kisah mereka. Terus juga kisah eh, seseorang yang doanya dikabulkan Allah ya. Dulu pernah saya ceritakan soal tentang seorang ulama di Madinah ini.
Kandar ya rahimahullah taala, saat dia datang subuh-subuh gitu di Masjid Nabawi berdoa, lalu lihat ada seseorang yang bersandar di tiang Nabi Masjid Nabawi berdoa. Besoknya dia lihat lagi, orang ini pun qiyamul lail juga. Kemudian eh, manusia pun kaum muslimin saat itu kekeringan ya, istisqa gitu, doa meminta hujan. Kemudian eh, dilihatlah ternyata nggak diturunkan hujan. Melihat nggak diturunkan hujan, lalu ulama Madinah tadi melihat orang ini berdoa di malam hari. Ya Allah, manusia sudah meminta kepada Musa nggak turunkan hujan, nggak engkau turunkan. Aku malam ini berdoa, turunkan hujan ya Allah untuk penduduk Madinah ini. Selesai dia berdoa, subuhnya itu langsung deras hujan turun sampai membanjiri kota Madinah. Diikutilah oleh Ibnu Mukandar, ya, seorang ini diikuti di mana sih rumahnya? Oh di situ. Besoknya didatengin rumahnya. Ternyata dia itu cuma seorang tukang apa? Tukang sol sepatu gitu ya. Tukang membuat sepatu. Nyewa juga di Madinah. Kemudian eh, besoknya dia mau menghampiri lagi, mau bertanya tentang orang ini. Ketika orang ini tahu, ya, Al-Mukandar menghampiri dia dan bertanya, dia nggak suka gitu. Apalagi dikasih tahu engkau lah yang berdoa di malam itu tentang hujan dan Allah kabulkan, dia malah nggak suka. Dia akhirnya pindah. Setelah itu besoknya dicari lagi, hilang orang ini. Hilang. Ditanya tetangganya, mana bapak ini, orang yang ini. Ternyata dia sudah pindah. Kenapa dia pindah? Dia takut. Dia takut nanti dicari-cari manusia gitu. Dia takut amalannya ketahuan. Subhanallah. Itu subhanallah amalan yang sangat agung yang menyembunyikan amalan. Jadi kiatnya berilmu lah tentang ikhlas itu, tentang menyembunyikan amalan. Ya, setelah itu kita berdoa kepada Allah dan biasakan ya setiap kita beramal itu sudah kita anggap saja enggak, jangan disebut, jangan ya sudahlah kita anggap saja itu amalan kita berharap diterima oleh Allah SWT. Cukup kita dan Allah yang mengetahui amalan tersebut ya. Walaupun ya memang ada beberapa amalan yang harus kita perlihatkan sebagai contoh ya buat anak-anak kita misalnya. Tapi niatnya itu tetap karena Allah. Misalkan kita bersegera ke masjid nih, supaya anak-anak kita lihat gitu, mengikuti orang tuanya supaya dia dapat pengaruhnya perbuatan baik atau membaca Al-Quran sebagai contoh aja, memberikan niatnya memberikan contoh bukan ingin ria. Allah Ta'ala alam. Itu ya Bu Yahya. Bu Yahya udah baca buku-buku tentang ria atau ini dibaca itu ya. Cari Iya, iya Ustaz. artikel-artikel, cari artikel-artikel tentang ria itu. Kemudian tentang keutamaan menyembunyikan amalan supaya kita termotivasi. Ah, Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Wajazakumullah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.